Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fikri Damar Mohtarom dengan NIM 120 140 077 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 yang bersifat mandiri dengan memilih sebuah topik bebas. Di sini saya memilih topik yaitu dashboard UI untuk aplikasi home yang ada di smartphone zaman sekarang, dan disuruh untuk membuat dan diminta untuk membuat rekaman tutorial pembuatan sebuah dashboard sistem kontrol dan monitoring dengan topik yang sudah dipilih tadi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Node-RED untuk membuat UI dashboardnya dan MQTT Broker untuk bagian networkingnya, yaitu Mosquito. Nah, saya menggunakan dua aplikasi ini saja dan mungkin langsung ke pengerjaannya. Itu kita harus membuka command prompt terlebih dahulu untuk melakukan running Mosquito dan Node-RED. Nah, di sini saya running sebagai administrator untuk membuka Mosquito, yaitu MQTT brokernya, dengan command net start Mosquito. Dan di sini dapat dilihat the requested service has already been started, yang berarti saya sudah melakukan running sebelumnya karena saya sudah mencoba-coba. Dan selanjutnya kita akan membuka command prompt lagi untuk membuka Node-RED dengan command seperti ini, dan dapat dilihat akan banyak status yang muncul. Yang pertama ada localhost untuk melakukan running Node-RED-nya, dan kedua ada localhost untuk MQTT brokernya. Nah, di sini kita buka saja langsung Node-RED-nya dan sedang membuka. Oke, dan di sini telah terbuka dan kita akan membuat sebuah UI yang baru. Dan untuk membuat sebuah UI yang baru kita membutuhkan flow yang baru. Dan di sini saya akan memasukkan inject. Oke, masukkan inject, dan di sini terlihat timestamp. Lalu saya akan memasukkan satu fungsi, yaitu fungsi random, dan juga untuk bagian networknya saya akan memasukkan MQTT out. Nah, di sini di bagian timestamp saya akan hanya merubah intervalnya menjadi per 10 detik, dan bagian random ini adalah untuk angka-angka yang nanti akan dimunculkan pada UI-nya. Di sini saya akan memasukkan angka min 10 sampai 30 saja. Done. Dan bagian MQTT ini bagian yang penting. Biasanya kalau belum melakukan running localhost dengan menggunakan MQTT, dia akan seperti ini, add new MQTT broker. Dan untuk menambahkan localhost seperti ini, kita harus memencet tombol edit dan mengetik localhost di sini dan portnya 1883. Apabila kita akan menggunakan server cloud, maka masukkan saja IP cloudnya, itu IP publicnya di bagian sini. Oke. Dan di sini saya akan rubah ke localhost 1883 dan kita sambungkan semuanya dan kita deploy. Oke. Sudah berhasil di deploy, dapat dilihat ada status connected. Nah, di sini di bagian UI itu belum terlihat apa-apa. Belum terlihat apa-apa. Kalau sudah terlihat, ini yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Tapi yang di bagian sini dia belum terlihat apa-apa. Dan oke, dia sudah connect lagi. Dan di sini untuk menambahkan fitur-fitur UI, di sini kita dapat membuat sebuah flow yang baru. Di sini dengan menambahkan yang MQTT in dan juga dashboardnya nanti UI-nya. Tapi sebelum masuk ke bagian UI dashboard, di sini ada hal penting lainnya. Kita pindah ke dashboard yang ada di bagian sini. Lalu kita harus fokus di bagian tabs and links. Di sini kita tambahkan tab yang baru, tab 6 yang akan saya namakan. Di sini bisa saya rubah topiknya menjadi contoh 1, fitur 1.
satu fitur satu. Seperti itu. Kita down. Dan sini harus kita samakan contoh satu fitur satu. Oke. Setelah selesai, kita dapat samakan di bagian sini. Mungkin di sini akan saya edit menjadi contoh satu, dan kita tambahkan grup. Kita harus pencet dulu dan tambahkan grup, lalu edit, dan kita ganti namanya menjadi fitur satu di tabs contoh satu. Oke. Nah, di sini kita sudah menyeting bagian tabs and group. Jadi kita bisa langsung menambahkan fitur UI-nya. Di sini saya akan menambahkan fitur gauge seperti meteran, dan di sini dapat kita setting. Nah, di sini dapat dilihat ada properti, di bagian properties ada bagian grup. Nah, di sini grup yang kita masukkan yang contoh satu fitur satu. Mohon dihiraukan yang lainnya karena ini yang sudah saya coba-coba sebelumnya. Tapi kita fokus di sini yang contoh satu fitur satu. Nah, ketika contoh satu fitur satu, maka gauge ini nantinya akan masuk ke bagian di grup contoh satu fitur satu seperti itu. Nah, mungkin kita bisa edit-edit di bagian sini. Labelnya saya ganti menjadi humidity, dan unit akan saya ganti derajat Celcius karena ini adalah suhu, dan angkanya akan saya buat minus 10 sampai 30. Jangan down, dan lalu kita sambungkan dan kita dapat deploy. Ingat, harus selalu di deploy. Dan sepertinya terjadi sebuah error. Jadi saya akan melakukan restart untuk Node-RED yang saya gunakan. Oke, sepertinya aman. Oke. Dan di sini sudah selesai. Dapat dilihat connected, dan kita lihat di UI-nya. Kita ke contoh satu dan dapat dilihat humidity-nya sekian. Oke. Nah, tidak hanya yang seperti ini, kita bisa menambahkan fitur-fitur lainnya. Nah, seperti apa caranya? Sama saja. Mungkin saya akan memasukkan dashboard UI yang baru, yaitu untuk chart. Nah, di sini saya samakan lagi grupnya di contoh satu fitur satu. Lalu mungkin akan saya rapihkan seperti ini. Labelnya adalah CPU temperature, dan mungkin akan saya edit sendiri dan done. Nah, kita sambungkan lagi, lalu kita deploy ulang, dan successfully deployed, dan dapat dilihat bahwa di bagian contoh satu lagi, nah, CPU temp-nya akan ada, dan humidity. Nah, dapat dilihat seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian UI dashboard dan topik yang saya gunakan, yaitu untuk aplikasi home yang ada pada smartphone. Mungkin kalau ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.